dia akan mempertahankan dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang sudah mempersatukan. Dan dia hanya memelihara saja. Hanya memelihara saja. Bukan hanya di gereja, termasuk di keluarga. Nah, kalau itu sudah terjadi, sudah selalu hidup dengan lemah lembut, rendah hati, sabar, menunjukkan kasih, dengan saling membantu, dan sudah juga kita berusaha memelihara kesatuan roh dengan ikatan damai sejahtera, masuklah yang ketiga, yaitu apa? Barulah kita dikatakan, matikanlah. Matikanlah. Apa yang dimatikan? Karena itu matikanlah dalam dirimu. Oh, dalam diri saya? Iya, bukan di luar saya, bukan, di dalam dirimu. Apa yang dimatikan? Segala sesuatu yang duniawi. Mari kita perhatikan sini dengan baik-baik. Saat dikatakan matikanlah, itu bahasa aslinya nekrosate, bahasa Yunaninya itu nekrosate. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan put to death. Artinya apa? Dimatikan sampai tidak berdaya. Jadi ini harus dimatikan, bukan setengah mati, tapi harus sampai mati benar-benar dan tidak berdaya. Apa Pak yang dimatikan? Yang ada di dalam dirimu. Bukan di dalam istrimu, bukan di dalam jemaatmu, tapi di dalam dirimu. Apa yang dimatikan di dalam diri saya? Rasul Paulus katakan segala sesuatu, bukan satu atau dua, tapi segala sesuatu yang duniawi. Tameleta epites ges, your members which are on the earth, keanggotaan kita di dunia. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan dengan matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu. Jadi keinginan-keinginan daging itu yang harus dimatikan. Bukan dibuat setengah mati, tapi dimatikan benar-benar. Apa saja itu? Keinginan daging yang mana? Banyak keinginan daging. Tapi Rasul Paulus menyatakan 5 keinginan daging ini yang harus kau matikan. Apa itu? Dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan percabulan. Keinginan hendak berbuat cabul, keinginan ingin berzina. Itu sebabnya Yesus katakan juga, jika kau melihat perempuan dan engkau menginginkannya, engkau sudah berzina. Jadi keinginan ingin bercabul itu harus dimatikan. Keinginan untuk bercanda-bercanda soal hal yang porno, matikan. Apalagi yang kedua, kenajisan, kecemaran, hidup yang penuh dengan kekotoran, itu dimatikan. Pesta pora, matikan. Jangan lagi kita bertopengkan rohani, tapi mengadakan pesta pora. Contoh, kita mau mengadakan acara ucapan syukur ulang tahun. Ya boleh-boleh saja mengadakan ucapan syukur ulang tahun dengan ibadah. Ya sudah, ibadah saja. Tapi apa yang terjadi? Ibadahnya 1 jam, tapi pestanya 5 jam. Dan dalam pesta yang 5 jam itu, sudah pasti tidak ada nama Tuhan dimuliakan. Lebih banyak yang dimuliakan itu orang yang ulang tahun. Ulang tahun perkawinan kah, atau ulang tahun umur kita, umurnya bertambah. Tuhannya hanya dipanggil dipuja-puji 1 jam pertama saat ibadah. Begitu acara pesta makan-makannya dan memberi hadiah dan segala macam, nah itu sudah tidak ada lagi Tuhan di situ dipuja-puji. Tapi yang berulang tahun. Nah, di mana kita ada kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti itu, tolak, matikan keinginan itu, matikan. Tahun depan saya ulang tahun perkawinan yang ke-25, yang ke-30, yang ke-50, kami mau mengadakan pesta. Nah, itu dia. Begitu ada keinginan itu, matikan. Karena itu akan membawa kepada kehidupan yang kotor. Karena di situ akan tidak ada lagi nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, hawa nafsu. Apa maksud hawa nafsu di sini? Keinginan yang tidak terkendali. Keinginan yang tidak terkendali, hawa nafsu, lust. Affection, inordinate affection. Keinginan yang sudah tidak terkendali. Saya ingin menjadi ketua sinode, saya ingin menjadi ketua partai, saya ingin menjadi ketua lembaga pemerintah. Maka saya akan melakukan apapun juga supaya mendapatkan itu, sampai money politik pun kita lakukan, politik uang pun kita lakukan.
Itu bukan hanya terjadi saja di dunia sekuler, di dunia keagamaan juga terjadi. Mau menjadi ketua ini supaya dapat suara, semua calon yang punya suara diberikan laptop lah, diberikan apa, dikasih apa segala macam. Amin. Bukan tidak terjadi. Saya kaget-kaget kalau lihat itu. Bapak mau nyumbang apa Pak supaya ini? Hah? Nyumbang apa? Saya nyumbang doa saja. Tapi itu terjadi, coba bayangkan. Sudah, itulah hawa nafsu. Itu harus dimatikan. Ya, kalau saudara ingin jadi ketua, sesuatu minta sama Tuhan, bukan dengan melakukan hal yang tak terkendali. Yang keempat, nafsu jahat. Dan yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu keserakahan. Apa arti serakah? Rakus, tamak, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya untuk dirinya. Dan Tuhan berkata dalam Kolose 3:5, itulah penyembahan berhala. Atau dalam bahasa aslinya dikatakan idolatria. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan idolatry, yaitu mengidolakan sesuatu. Ini banyak juga hamba Tuhan yang sangat-sangat mengidolakan jabatan ketua. Kalau dia sudah jadi ketua majelis daerah, maka nanti kalau ada ketua panitia Natal se-daerah itu, ya dia harus jadi ketua juga. Nanti kalau ada apa, ketua juga. Terlalu banyak jadi ketua-ketua, nanti ketuaan baru tahu rasa. Ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu. Nah ini dia, serakah sekali, pengen jadi ketua ini, ketua itu. Aneh saya. Begitu kita pingin, ada keinginan ingin menjadi ketua, cepat matikan itu. Matikan. Kalau memang Tuhan berkehendak, ya udah jadinya itu. Tapi jangan kita melakukan hal-hal sehingga melakukan hal-hal yang tak terkendali. Setelah kita mematikan itu, kenapa saya mematikan? Kenapa Pak saya mematikan keinginan? Karena Rasul Paulus pun berkata dalam Roma 8 ayat 6 sampai 7. Keinginan daging itu, keinginan duniawi itu adalah maut. Jadi saudara tinggal pilih. Saudara ingin keinginannya dimatiin, atau keinginan itu yang matiin saudara. Pilih antara dua. Dia atau aku yang mati. Keinginannya yang mati atau saya yang mati. Kalau saya biarkan keinginan itu hidup, maka saya yang mati. Tapi kalau saya mematikan keinginan itu, saya akan hidup. Kenapa? Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Jadi kalau saya matikan keinginan daging, sudah pasti keinginan roh yang muncul dan itu akan membawa saya hidup. Saya juga harus mematikan keinginan itu. Kenapa? Karena kalau keinginan itu hidup, dikatakan dalam ayat 7, Roma 8 ayat 7, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan dengan Allah. Nah bagaimana saya bisa serupa dengan Kristus? Yang anaknya yang sulung, kalau saya berseteru dengan bapaknya. Makanya saya tidak boleh, saya mematikan. Sekali lagi, jangan keinginan itu dibuat setengah mati, tapi harus mati betulan, sampai tidak berdaya. Nekrosate, put to death. Benar-benar. Kami juga di keluarga ini bukan tidak mampu mengadakan pesta perkawinan 25 tahun, 30 tahun. Baru saja kemarin 30 tahun. Bukan tidak mampu. Tapi Tuhan katakan, untuk apa kamu pesta pora begitu? Begitu banyak hamba Tuhan untuk makan aja susah. Nah kok malah kamu mau pesta-pesta? Matikan, dimatikan. Ya sudah, kami ya sama anak-anak saja. Serius, saya istri dan anak-anak aja berdua. Saya punya anak 2. Ya berdoa aja, Tuhan terima kasih. Usia perkawinan kami sudah mencapai 25 tahun. Terima kasih sudah mencapai 30 tahun. Cukup. Dan tidak mengumumkan kemana-mana. Jadi bahkan tim kami pun nggak tahu itu. Saya bilang kita ulang tahunnya kapan. Karena nggak perlu. Yang penting Tuhan tahu kami bersyukur padamu. Harus mulai belajar seperti itu. Matikan keinginan itu. Berbahaya keinginan seperti itu. Itu membawa kita pada maut. Dan saking berbahaya keinginan itu, Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tiap-tiap orang itu dicobai loh oleh keinginannya. Itu keinginan itu berbahaya. Dia mencobai, menggoda, menjebak, memikat orang. Menyeret orang itu. Sehingga kalau sampai kita memenuhi keinginan itu, dalam ayat 15 dikatakan, dia akan membuahkan dosa. Dan jika dosa itu sudah dimatangkan, dia akan membawa maut.
Makanya jangan bermain-main dengan keinginan daging, berbahaya. Saya ingin jadi, bayangi, saya gembala, tapi pengen jadi anggota DPR RI di pusat. Loh kenapa Pak? Ya kan bisa ini Pak, nanti kalau saya di DPR kan saya bisa Pak, mewakili kepentingan orang-orang Kristen. Lah kok di DPR? Bapak kan gembala. Mana bisa hidup dalam dua dunia yang berbeda? Coba renungkan baik-baik. Nanti kalau di DPR akan keinginan daging itu akan berkuasa. Hati-hati. Yang keempat. Dahulu, katanya. Jadi yang pertama tadi, yang ketiga mematikan, yang keempat sekarang dikatakan begini. Nah kalau kepalang sudah keinginan itu dibuahi sehingga menjadi dosa, sudah menjadi perbuatan, apa yang dilakukan? Rasul Paulus berkata dalam ayat berikutnya, dahulu kamu juga sudah melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kalau tadi keinginan dimatiin, tapi kalau sudah terlanjur engkau melakukannya, dikatakan Rasul Paulus di sini, hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Nah, kata hidup di dalamnya itu bentuknya imperfect. Bukan perfect. Artinya apa? Belum sempurna, belum final, belum permanen, masih bisa berubah. Jadi waktu dikatakan dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalam kelakuan-kelakuan dagingmu itu, dikatakan itu belum selesai. Kau masih melakukannya sampai sekarang. Sampai detik ini, saat engkau mendengar firman ini, engkau masih melakukan perbuatan-perbuatan daging itu. Jadi kita yang di Zoom ini pun, kalau kita mendengarkan firman ini, Rasul Paulus berkatanya begini, terjemahan aslinya. Dahulu kamu juga benar-benar melakukan atau benar-benar hidup, benar-benar berjalan di dalam hal-hal kedagingan itu, di mana kamu menghidupinya dari dulu sampai sekarang masih berlangsung. Masih berlangsung. Jadi sampai saat ini kita masih melakukan hidup kedagingan. Rasul Paulus katakan itu harus di stop sekarang. Makanya di ayat 8 dikatakan apa? Tetapi sekarang setelah kau mendengar firman ini. Tapi sekarang setelah kau mendengar firman ini. Kalau tadi dikatakan sebelumnya kamu sudah melakukan itu. Sampai detik ini kamu masih melakukan itu. Tapi begitu kau mendengar firman ini, yang ditujukan pada jemaat Kolose, ditujukan juga pada kita malam ini yang mendengarkan firman ini. Tapi sekarang, begitu saudara mendengar firman ini, buang. Tanggalkan. Buang, tanggalkan. Apa Pak? Apa yang dibuang? Apa yang ditanggalkan? Ada 5 yang utama. Yang pertama adalah marah. Kedua, geram. Ketiga, kejahatan. Keempat, fitnah. Kelima, kata-kata kotor. Saya akan menerangkan 3 saja, ya, dengan waktu singkat. Yang pertama adalah marah. Yang dimaksud dalam Kolose 3:8 marah itu dalam bahasa aslinya dikatakan organ atau anger. Itu adalah ledakan, bukan luapan, tapi ledakan emosi yang tidak terkendali. Itu namanya marah. Marah yang dimaksud dalam Kolose 3:8. Ledakan emosi yang tidak terkendali. Entah disebabkan karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak berkenan di hadapan kita, perbedaan sistem nilai di antara kita dan orang itu sehingga membuat saya jadi meledak emosinya, atau sesuatu yang buruk menimpa kita. Tiba-tiba mobil ditabrak dari belakang, pinggir jalan, meledak emosi kita, marah-marah dan sebagainya. Nah, apa bedanya dengan geram? Nah, kalau geram, dalam bahasa aslinya dikatakan tumon. Bahasa Inggrisnya adalah rage atau rant. Yaitu luapan, kegusaran, atau mengamuk. Nah, itu apa tuh geram? Adalah tindakan, bukan emosi, tapi sudah berbentuk tindakan. Tindakan yang tidak terkendali. Nah, dalam konteks Kolose 3:8, itu adalah menuntut pembalasan. Tindakannya itu tidak terkendali untuk menuntut pembalasan. Ngamuk dia. Contohnya demonstrasi-demonstrasi di waktu-waktu yang lalu sebelum pandemi di Jakarta atau mungkin daerah lain sampai terjadi pembakaran ini, pembakaran itu. Nah itu karena menuntut.
Menuntut membalas terhadap siapa? Nggak tahu, terhadap pemerintah kah, terhadap siapakah? Ya. Nah itu dia. Geram, rage, rage, luapan, tindakan yang tidak terkendali. Yang dimaksud kejahatan di sini adalah bukan kejahatan mencuri gitu, bukan. Tapi bahasa aslinya dituliskan kakian. Kakian itu bahasa Inggrisnya malice atau benci dan dengki. Nah ini saya nggak tahu juga kenapa terjemahan Alkitab bahasa barunya ini sekarang terjemahan baru. Bahasa Alkitabnya kok menjadi kejahatan. Karena sebenarnya ini adalah satu tindakan melukai, mencelakakan atau membuat orang lain menderita karena dia benci, karena dia dengki, karena dia benci, karena dia dengki. Nah ini kalau fitnah sudah tahu apa fitnah, sudah tahu juga kata-kata kotor. Nah kita akan membahas malam ini hanya satu, mengenai marah. Marah yang tadi dikatakan dalam Kolose 38 itu adalah ledakan. Dia meledak, yang meledak emosinya dan tidak terkendali. Jadi marah nggak boleh, Pak? Oh boleh. Rasul Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 26. Dalam Efesus 4 ayat 26, Rasul Paulus berkata begini, apabila kamu menjadi marah, kalau kamu menjadi marah, ya, ada dua kondisinya. Kamu boleh marah. Kalau ada hal-hal yang membuat kamu marah, silahkan marah. Tapi ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Satu, jangan berbuat dosa. Yang kedua, selesaikan saat itu juga marahmu. Jangan menunggu matahari terbenam. Jangan diartikan janganlah sampai matahari terbenam. Itu bukan secara harafiah. Jadi kalau saudara marah pada istrimu pagi-pagi hari, terus marahnya terus sampai menjelang maghrib. Bukan itu maksudnya di sini. Maksudnya segera selesaikan marah itu. Jangan dipendam-pendam lagi. Jangan diterus-teruskan. Harus selesai saat itu juga. Nah itulah yang namanya marahnya itu dengan emosi yang terkendali. Yang ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 26. Marahnya yang terkendali. Yang emosinya bisa dikendalikan. Jadi bukan satu ledakan yang tidak terkendali. Memangnya ada, Pak, marah yang terkendali, yang bisa menguasai emosinya? Ada. Contohnya siapa? Yesus sendiri. Yesus saat dia memarahi orang-orang di bait Allah, apakah dia terkendali? Terkendali, kenapa? Karena dari mulutnya tidak keluar maki-makian. Yang keluar malah apa? Firman. Firman yang keluar dari mulutnya. Tidakkah engkau tahu? Rumah Bapakku adalah rumah doa bagi segala bangsa. Yang keluar firman. Saat dia memarahi murid-muridnya yang mengusir orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus, Yesus marah pada murid-muridnya, dia katakan apa? Anak-anak inilah pemilik kerajaan sorga. Dia mengeluarkan firman. Nah kalau saudara marah dengan istri, silahkan marah, tapi keluarkan firman. Misalnya, haleluya. Marahnya begitu, haleluya. Marah ke istri begitu, puji Tuhan. Boleh marah gitu ke istri. Tapi kalau isinya caci maki, ya itu namanya emosi yang tidak terkendali. Nah, bisa nggak saudara seperti itu? Karena kalau tidak bisa kita marah dengan emosi terkendali, Rasul Paulus mengatakan, apa dikatakannya? Dalam ayat 27, engkau sesungguhnya memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk. Kalau engkau tidak bisa mengendalikannya, nanti iblis masuk. Dan kalau iblis sudah masuk, engkau akan melakukan berbagai macam kejahatan. Engkau akan menimbulkan pertengkaran. Dan banyak, bukan sedikit, banyak pelanggaran. Dan engkau tidak mengerjakan kebenaran. Begitu firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu, supaya jangan sampai kita jatuh dengan berbuat dosa, melakukan hal ini semua, cepat-cepatlah kita menyelesaikan marah kita. Supaya jangan jadi kepahitan. Tidak ada keinginan untuk membalas. Daud di dalam Mazmur 4 ayat 4 sampai 5 itu menyarankan malah kepada pengikutnya, karena mereka diserang oleh Absalom, anaknya Daud itu, sehingga pengikutnya Daud marah luar biasa melihat pengkhianatan anaknya Daud, Absalom, dengan pengikutnya. Tapi Daud menyatakan apa? Jangan marah. Kamu masuk aja kamar, tidur, renungkan kata-kata dan diam. Tapi yang paling penting saudara-saudara, kalau saudara-saudara dipimpin oleh roh, ya,
Ya, seperti ciri-ciri yang pertama yaitu hidup seperti Kristus hidup, yaitu dipimpin oleh Roh. Maka buah Roh yang salah satu cirinya yang terakhir adalah penguasaan diri, itu akan bisa didapat. Jadi kalau saya dipimpin oleh Roh, mau marah monggo, karena pasti buah Roh penguasaan diri itu terjadi. Maka kita akan menegur, mungkin menghardik, tapi tidak berbuat dosa. Terkendali. Ada penguasaan diri. Kenapa? Karena saya dipimpin oleh Roh. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh marah Pak? Boleh. Asal engkau dipimpin oleh Roh. Sehingga tidak terjadi ledakan emosi yang tidak terkendali. Tapi malah yang keluar adalah nasihat, teguran, firman Allah. Itu yang terjadi. Itu kalau dipimpin oleh Roh. Yang kelima, ini tadi hidup berpadanan tadi, hidup berpadanan ya. Ini kita bicara hidup berpadanan dengan panggilan. Yang pertama, hendaklah selalu hidup lemah lembut, rendah hati, sabar, lakukan kasih dengan saling membantu. Yang kedua, berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Yang ketiga, matikan semua keinginan daging. Keanggotaan kita di dunia ini matikan. Jangan setengah mati, matikan benar-benaran. Pencabulan, keinginan cabul, keinginan kenajisan, keinginan nafsu, keinginan nafsu jahat, keinginan keserakahan. Yang keempat, buang marah, buang geram, buang fitnah, buang kata-kata kotor, buang kejahatan karena dengki dan iri. Nah, yang kelima, jangan lagi kita saling mendustai. Ini waktu mendengarkan firman di Kolose 3:9 ini, saya ini terus terang rada kaget. Kenapa? Perhatikan coba firman ini. Jangan lagi kamu saling mendustai. Jangan saling berbohong. Kenapa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar hal itu.